Saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi. Masih kita lanjutkan perbincangan kita terkait anggrek hutan, menyelamatkannya dari kepunahan. Pastinya berbagai upaya dilakukan oleh Pak Adi dan komunitasnya untuk menyelamatkan anggrek hutan dari hutan Muaro Jambi ini agar tidak punah. Dan itu bukan waktu yang sebentar untuk menyelamatkannya. Berbagai upaya sudah diselamatkan, mulai dari penyelamatan dari hutan dan dari kebakaran hebat juga yang pernah terjadi di Jambi di tahun 2015. Ini bukan waktu yang sebentar, hingga hari ini sudah 10 tahun lebih Pak Adi dan kawan-kawan berjibaku menyelamatkan anggrek hutan ini agar tetap bisa berkembang, bisa tumbuh kembang dan bisa dibudidayakan terus. Ada juga yang mati, ada yang tetap bertahan hidup. Dan hingga hari ini Pak Adi dan teman-teman terus berupaya, dan juga ada ide untuk membuat tulisan tentang anggrek hutan dari Muaro Jambi ini ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira untuk anggrek hutan ini sendiri bagaimana sih Pak cara membudidayakan, boleh diceritakan dong Pak? Kalau untuk budidayakan itu kan ya awalnya itu kan kita keterpaksaan kan. Karena awalnya kita kepinginnya itu selamatkan dan kembalikan ke hutan kan. Nah, jadi karena keterpaksaan kita harus budidaya. Bagaimana caranya kita kembali lagi menanam anggrek itu, dan itu menjadi masalah ketika kita tidak punya kemampuan untuk membudidayakan itu. Nah, tapi dengan pengalaman sekian panjang akhirnya sebagian berhasil kita selamatkan, kita budidayakan lagi. Dan salah satunya itu adalah anggrek macan, Grammatophyllum speciosum. Itu adalah anggrek terbesar dan terberat di dunia. Ada di Muaro Jambi Pak? Ada. Dan itu kita baru buka Taman Sakat itu, kita bikin program gerakan 1001 anggrek macan, dan itu yang kita utamakan karena dia ada memiliki kelebihan karena anggrek terbesar kan. Dan itu untuk sekarang ini saya rasa udah lebih dari 1000 pohon anggrek macan itu. Dan itu untuk biaya dalam program itu kita mengajak pengunjung-pengunjung itu untuk mendonasikan uangnya untuk ikut serta dalam program gerakan 1000 anggrek macan itu. Nah, tujuannya itu tujuan kita membuat program 1001 anggrek macan itu agar Muaro Jambi itu tidak hanya dikenal dengan kawasan candi terluas di Asia Tenggara, tapi juga memiliki tanaman anggrek terbesar dan terberat di dunia. Untuk tanah sendiri itu bebas ya Pak? Atau ada struktur tanah yang khusus untuk tanaman anggrek ini Pak? Kalau anggrek itu kan terbagi kan dari dua jenis tuh kan, ada anggrek tanah dan anggrek hutan atau anggrek pohon kan. Nah, kalau anggrek pohon ini kita menggunakan bahan-bahan alam yang kita kayak potongan-potongan kayu, habis itu serbuk-serbuk gergajian. Nah, berarti itu kalau kita mau budidaya di rumah, kita harus sesuaikan dengan kondisi alamnya di hutan? Ya, jadi berdasarkan pengalaman itulah kita menggunakan bahan-bahan yang dari alam. Apa aja tuh Pak yang dibutuhkan untuk budidaya anggrek hutan ini di rumah? Kayak akar-akar pakis yang kita jadikan media tanamnya kan. Habis itu potongan-potongan pohon untuk menempel anggrek-anggrek itu. Gitu. Dan itu kemungkinan sesuainya itu berapa persen Pak? Berhasil atau tidak kira-kira? Atau dia menyesuaikannya lama Pak? Ada yang berhasil, ada yang tidak? Dengan pengalaman panjang ini akhirnya kami menemukan metode-metode atau bahan-bahan yang pas. Artinya kegagalan itu sangat kurang sekarang kan. Karena kami selalu mencoba bahan-bahan untuk ininya itu. Nah, untuk di rumah Pak Adi sendiri berapa anggrek hutan sih yang dibudidayakan Pak? Jenisnya juga berapa? Kebetulan saya rumahnya di lokasi Taman Sakat, jadi 76 jenis itu ada di rumah. Ada di situ semua? Ada. Dan ini juga terbuka untuk umum ya Pak? Untuk edukasi. Kalau boleh tahu Pak, untuk lokasinya ini lebih tepatnya di mana nih Pak? Biar masyarakat Jambi tahu jika ingin berkunjung. Tepatnya itu di Desa Jambi Tulo, ET 03, nama tempatnya itu Lebung Panjang. Itu dekat dari jalan atau masuk-masuk gitu Pak? Agak masuk sedikit, tapi bisa dibantu dengan Google Map. Gitu. Google Map, berarti untuk warga Jambi yang ingin datang ke lokasi Pak Adi membudidayakan dan mengkonservasi
anggrek hutan ini bisa langsung ke Desa Jambi Tulo ini ya, di RT 03. Di situ banyak sekali anggrek-anggrek yang bisa dipelajari Pak ya, selain anggrek macan tadi dan anggrek-anggrek lainnya. Dan pastinya Pak, anggrek ini dari sekian tahun sangat berarti bagi Pak Adi ya. Seberapa pentingnya peran anggrek ini untuk hidup Pak Adi sih? Penting. Pentingnya kenapa Pak? Karena anggrek ini yang bikin kita menjadi dikenal orang. Dan hari ini pun saya diundang di sini kan karena anggrek. Karena anggrek. Bukan karena saya berpendidikan tinggi, tapi karena saya merawat anggrek, akhirnya saya dipanggil di sini kan. Nah, pernah nggak Pak Adi menjadi pembicara terkait anggrek ini tidak hanya di Jambi saja tapi udah keluar? Kalau yang terakhir saya sempat untuk ngasih materi di Taman Nasional Merbak Sembilang. Saya diminta untuk membantu masyarakat, mengajari masyarakat untuk budidaya anggrek. Budidaya anggrek berarti sudah Pak Adi sosoknya dan figurnya sudah dikenal oleh orang ya. Kalau keluar Jambi sudah Pak jadi pemateri? Belum kayaknya. Saya pun tidak mampu untuk keluar kan. Tapi mungkin nanti di lain waktu ya. Sepertinya pengalaman yang otodidak ini akan membawa Pak Adi melanglang jauh ya. Bukan hanya di Jambi saja tapi kita harapkan keluar Jambi juga. Amin. Dan kita harapkan juga pastinya anggrek ini tidak hanya dari hutan Muaro Jambi saja tapi dari hutan-hutan yang pastinya ada di Jambi ya Pak. Dan Pak Adi, kira-kira ke depan nih tadi sedikit sudah kita bahas ya rencana Pak Adi, ada mau membuat tulisan tentang anggrek ini. Selain itu apalagi Pak rencananya ke depan terkait pengembangan dan penyelamatan anggrek ini dari kepunahan Pak? Yang jelasnya kami sekarang kan tidak berani lagi itu berharap banyak, itu kan tidak berani lagi dengan pengalaman 2015 itu kan. Jadi kami sekarang hanya menjalani apa yang kami mampu. Rencana ada ingin mengembalikan anggrek-anggrek ini ke hutan lagi atau karena kebakaran itu tidak ingin dikembalikan Pak? Yang program 1001 anggrek macan itu rencananya itu kalau sudah terwujud 1001 itu rencananya akan kita kembalikan ke hutan. Tapi ke hutan-hutan yang betul-betul terjaga, terjamin keamanannya. Dan itu kami siap untuk melepaskannya. Kemungkinan tidak Pak di luar hutan dari Muaro Jambi Pak, di hutan daerah-daerah lain? Untuk dilepaskan lagi ke hutan gitu. Mungkin, apalagi ini anggrek macan ini kan tergolong anggrek yang handal istilahnya kan. Di semua medan itu sanggup dia tumbuh dan tidak menutup kemungkinan kita bisa melepaskan ke tempat-tempat yang lain. Yang penting aman dari gangguan manusia gitu kan. Apalagi ini anggrek macan kan termasuk anggrek yang bernilai tinggi. Nah, satu batang anggrek macan itu berapa Pak nominalnya? Satu batang anggrek macan itu dari anakan 15 cm sampai 1 meter itu dihargain itu 150 per pokok. Per pokok, per bonggol gitu Pak ya? Per pokok, per pohon, bukan per rumpun. Nah kalau udah per rumpun biasanya itu tergantung dari pembeli dan itu tidak ada nilai biasanya. Susahlah kita kalau membahas nominal ya Pak ya, karena kalau untuk nominal apapun itu yang sangat unik dan langka itu berapapun akan dibayar oleh orang yang mencintai tanaman ini Pak ya. Dan pastinya ke depan Pak Adi sukses terus, lancar apa program-programnya ke depan dan semoga bisa terus melestarikan dan membudidayakan anggrek-anggrek hutan ini sehingga anggrek hutan ini terbebas dari kepunahan. Karena mungkin ada pesan sedikit Pak Adi untuk pemerintah ataupun masyarakat Jambi sebelum kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Pak Adi. Silakan Pak. Lebih mencintai keragaman hayati Muaro Jambi karena itu adalah bagian dari identitas kita kan. Nah kalau keragaman hayati itu hilang artinya kita sudah kehilangan identitas. Itu. Oke, makasih banyak Pak Adi atas waktunya pagi hari ini. Semoga Pak Adi sehat terus. Salam dengan teman-teman komunitasnya Pak. Suatu saat kita akan berkunjung ke sana mungkin ya. Dan kita akan lebih banyak belajar tentang anggrek. Mungkin kita di lain waktu akan berbincang-bincang juga terkait anggrek hutan ini. Bagaimana progresnya. Apakah sudah dikembalikan ke hutan lagi atau tidak nanti. Dan saudara itu dia perbincangan kita pagi hari ini dengan Pak Adi. Penyelamat anggrek hutan dari kepunahan dari Desa Jambi Tulo, Kabupaten Muaro Jambi.
Dan kembali lagi, cintailah hayati yang ada di sekeliling kita maupun hewan juga, apapun yang bisa kita selamatkan bersama, dan jaga hutan kita dari kebakaran pastinya. Mari sama-sama kita jaga, dan sukses terus untuk Pak Adi ya. Akhir kata saudara, saya Sucianisa undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, dan Kompas TV, independen, terpercaya.